Sekarang sudah berada bersama dengan orang suku. Orang suku tuh orang rimba penghuni Halmahera ya, Pulau Halmahera. Nah, udah jadi satu pasang. Udangnya besar-besar. Udang air tawar yang pasti rasanya juga tidak kalah dengan udang-udang yang ada di laut. Beragam suku dan budaya menghuni setiap jengkal Indonesia, tak terkecuali di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Di sini terdapat sebuah masyarakat penghuni rimba Halmahera. Orang kerap memanggil mereka dengan nama suku Togutil. Bersama dengan Roland, seorang putra daerah Halmahera, saya menjejakkan petualangan saya di sekitar Sungai Tayawi, Kecamatan Oba, Halmahera Barat, guna mengetahui sekilas kehidupan suku rimba yang tersebar di pulau berbentuk K ini. Sepatu buka, soalnya ini tempat tidurnya juga ya. Jadi kalau orang luar mungkin yang masih ya orang umumnya itu menyebutnya adalah orang Togutil. Tapi sebetulnya penyebutan Togutil itu kurang enak ya. Ya nggak sih Bang Meli? Terlalu kasar. Terlalu kasar. Dan mereka lebih senang disebut dengan orang suku. Orang suku. Dan sekarang ya saya sedang bersama dengan orang suku ini. Lihat ini semua. Ini anaknya Pak Meli semua? Iya semua. Itu yang paling tua ya? Umur berapa kah? Umur 9 tahun ya. Tertuan. Terus 10 tahunan. Berarti setiap tahun ini apa ya? Ada satu. Ada satu. 1, 2, 3 sekitar berapa? 7. 7. Ya, 7 orang anak. Selain disebut orang suku, ada sebutan lain bagi masyarakat ini, yaitu orang Tobelo Dalam. Bila dilihat, struktur dan anatomi tubuhnya tak berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan. Saya mau coba-coba lihat. Ya. Ini kayunya tidak pakai paku kah? Terpaku. Tidak pakai paku. Iya, jadi kalau kita lihat nih memang ini ukurannya 2x4 aja. 2x4 meter. Dan atapnya dari daun woka. Daun woka. Dan kalau dilihat juga nggak ada yang namanya dinding ataupun bilik. Jadi kebayang itu anginnya kalau malam hari seperti apa, dinginnya seperti apa. Karena sekarang aja nih anginnya udah cukup kencang. Itu satu. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat, ini kan banyak anak kecil nih. Ini di rumah panggung dan mereka tidak takut untuk jatuh dari rumah panggung ini. Padahal kalau kita lihat nih masih kecil sekali. Hei, sini. Takut dia. Ya sudah biarin. Dan ini tidak ada paku sama sekali. Jadi untuk si papan ini kegeser ataupun kita nginjek yang ujung terus jadi kejungkel, itu sangat mungkin terjadi. Jadi benar-benar si 2x4 ini untuk tidur aja. Nah kalau misalkan mau ke WC, tinggal nyebrang, di sana ada sungai. Dan kalau untuk masak itu di depan sini udah ada tungku di sana. Jadi ya seperti itu kehidupannya di 2x4 dan sungai dan tungku. Awalnya, saya kira rumah ini adalah rumah sementara ketika mereka berladang. Ternyata, memang inilah rumah kesehariannya. Tak satu pun saya temukan kasur, bantal, apalagi selimut di sini. Mereka hanya tidur beralaskan papan. Bagi saya, semua ini tak masuk akal. Tapi bagi mereka, ya, inilah yang disebut dengan rumah. Perjalanan dilanjutkan. Di tengah perjalanan, saya kembali menemui salah satu rumah masyarakat Tobelo Dalam. Meski hidup di belantara hutan, orang suku telah mengenal pakaian. Kalau dulu, mereka hanya menggunakan kulit kayu untuk menutup daerah kemaluannya. Menurut cerita, saat ini jauh di tengah hutan Halmahera yang masih perawan, terdapat masyarakat Togutil yang masih sangat asli, tak terkontaminasi oleh teknologi modern.
Bersama dengan Pak Anton, saya akan melihat cara orang suku mengakali kerasnya alam pada zaman dahulu kala. Ya, sedikit kilas balik. Sekarang kita akan melihat tarupa, sandal ala Taugutil. Sandal alam ini sudah lama tidak digunakan oleh orang suku. Mereka beranggapan lebih praktis membeli sandal di warung. Jadi ini dia, kalau nama latinnya adalah Vega vitavillaris atau sejenis palem yang digunakan oleh orang suku untuk membuat alas kaki. Alas kaki dinamakan tarupa. Dan ini kalau ini kita lihat ini dari pelepah yang sudah jatuh sudah kering ya. Sudah kering. Udah ini kita cari bahan lainnya. Rotan ya Pak ya? Rotan. Boleh, ayo mari. Biar ini saya bawa saja, tidak berat. Nah ini yang kedua. Ini rotan ya Om? Rotan. Ini ambil yang setebal ini kah? Yang ini. Oke. Segitu cukup Om? Nih. Sudah bersih? Yuk kita jalan Om. Dan untuk satu pasang dibutuhkan dua rotan seperti ini. Karena kita lihat alasnya nih, dari palem. Udah jadi satu pasang. Tarupa. Bapak terakhir pakai ini kapan? Sudah waktu Bapak muda dulu. Jadi memang si tarupa ini sudah lama tidak digunakan. Terakhir aja Bapak waktu masih muda ya Pak ya. Jadi sekarang memang sudah memakai ya sendal karet lebih simpel. Harganya juga tidak terlalu mahal dan lebih tahan lama karena si tarupa ini paling tahan sebulan ya Pak. Baiklah Pak, cobain jalan. Yang ini udah enak Pak, kalau ini masih harus di-set lagi. Hayu apa? Bila sebelumnya saya sempat melihat kebutuhan papan suku Taugutil atau orang suku, sekarang saya akan melihat bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pangannya. Mengambil singkong terdengar biasa, namun yang membuat menarik adalah proses pengolahannya. Kukus bambu ala Taugutil. Singkong dikupas terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memasak di orang suku ini. Dimasukin ke bambu, lalu bambunya dibakar di atas api sehingga si ubinya ini akan menjadi matang. Ini merupakan salah satu cara tradisional yang masih digunakan hingga saat ini. Oke, jadi, ini untuk tutupnya ini Bu ya. Iya. Jadi tutupnya menggunakan kulit singkong diputar. Oh, sudah langsung tekan saja. Sip. Dah, seperti ini. Mari coba bakar ini. Bambu diputar, dimajukan dan dimundurkan agar setiap bagian bambu terkena api dan panas merata. Hanya sekitar 20 menit seluruh bambu terlihat sudah menghitam. Artinya
singkong sudah matang. Masih panas kan? Oh, jatuh. Empuk ya, Bu. Masih panas. Matangnya sempurna. Jadi ini empuk dan tidak kering, padahal nggak ditambah sama air 1 tetes pun, cuma ini empuk banget dan ya itu tadi nggak kering. Tapi kalau saya lihat tadi memang ada air-air yang menetes, itu bisa berasal dari si bambunya sendiri atau dari si singkongnya sendiri. Jadi waktu dulu saya pernah ke Nabire, di situ ada juga cara yang sama, yaitu untuk membakar kerang-kerang ataupun hasil tangkapan laut yang mereka dapatkan. Tapi bedanya adalah mereka mencari bambu yang jauh lebih muda agar si kandungan airnya itu di dalam bambu lebih banyak. Nah kalau ini kan tadi lebih tua, tapi ternyata nggak pengaruh juga, masih tetap juga enak dan empuk dan nggak kering. Apa tuh? Bahasa itunya apa? Tambah sugiri. Untuk memenuhi kebutuhan protein, masyarakat Togutil kerap berburu di hutan. Tangkapannya beragam, mulai dari babi, rusa, burung, ikan, belut, hingga kodok. Nah, hari ini bersama dengan Pak Anton dan Melianus, saya akan coba mengikuti salah satu kegiatan berburu orang suku. Daerah buruan kali ini adalah sungai. Jadi inilah salah satu kegiatan para kaum pria dari orang suku adalah mencari apa yang bisa ditemukan di sini, mulai dari ikan, udang, atau juga ada belut. Pokoknya yang semua yang disediakan oleh alam di sungai ini. Ini anak sungai dari Sungai Tayawi atau sering disebutnya apa tadi? Gogobalu. Gogobali. Dapatkah? Sudah. Lokasi bakal ada udang, belut, morea di sini dipanggilnya. Dan alatnya sendiri itu adalah satu sedang dipakai, itu namanya bujubi. Jadi itu akan dilepaskan seperti anak panah, Pak ya. Terus gimana? Jadi bajubinya cuma ada satu, atau alat untuk menangkap si udangnya cuma ada satu. Mau nggak mau kita berdua menunggu yang hasil tangkapan. Kalau kita lihat udah banyak nih. Udangnya besar-besar. Udang air tawar yang pasti rasanya juga tidak kalah dengan udang-udang yang ada di laut. Jadi sebetulnya kalau kegiatan berburu ini biasanya malam hari ya. Malam hari, karena
Kalau malam ini si udang ini akan keluar, jadi akan lebih gampang dicari, ya nggak harus masuk-masuk seperti itu. Kalau siang kan harus begini. Harus begini, soalnya dia lagi sembunyi ya si udangnya. Dan kalau malam hari itu kalau di center mata udangnya akan memantulkan sinar, jadinya lebih mudah untuk dilihat seperti itu. Sudah dapat berapa ini? Banyak banget ya. Cuma nggak diragukan lagi keahlian berburu dari orang suku ini. Ya tadi udah dikasih tahu mereka udah berlatih atau sudah berburu dari umur 10 tahun. Jadi untuk mendapatkan makanan seperti ini hanya tinggal masalah beberapa menit saja. Hanya masalah ya sebentar. Dapat kah? Dapat. Itu juga mukanya sudah putih-putih. Dan kita lihat juga hasil buruannya udah banyak ini. Ini hasil tangkapan nih. Boleh ya nanti bagi-bagi ya. Ini kalau kita lihat tangkapannya sebentar aja, setengah jaman ada ya. Udah sebanyak ini. Jadi saatnya kita kembali saja. Dan akan diolah berdasarkan cara khas dari suku orang suku. Itu pakai daun woka ya? Pakai daun woka. Bungkus baru dibakar. Oh baiklah, itu bukan jadi bumbu tapi untuk jadi bungkusnya. Terus sekarang kita berarti cari daun woka dulu sebelum diproses. Prosesnya di rumah Bapak aja ya, udah takutnya keburu sore. Iya, boleh. Ayo menghangatkan diri sudah. Mana Pak daunnya? Oh jadi ini, coba boleh lihat Bapak? Iya. Bentar, maaf ya pakai tangan kiri. Jadi ini yang disebut dengan daun woka. Daun woka. Sebetulnya sama dengan daun yang ini untuk apa namanya keranjang udang ini, cuma kita carinya yang mudanya ya Pak ya, yang masih di tengahnya. Iya. Gitu. Oh sini. Oke. Memasak dengan daun woka seperti ini sudah lama tidak digunakan. Karena orang suku saat ini sudah dengan mudah mendapatkan panci ataupun alat memasak lainnya. Namun terkadang ketika di hutan ataupun di keadaan darurat lainnya, cara ini masih digunakan. Sudah jadi bayai. Boleh pinjam Bapak. Nah ini disebut dengan bayai. Apa ya? Sebetulnya dulu sebelum ada panci pakai ini apa ya? Iya, betul benar. Jadi dulu sebelum ada panci digunakan yang dinamakan bayai, dibuat dari daun woka. Ini tadi. Ini memang apa ya? Saling sambung menyambung dan ini harus cari yang masih muda ya Pak ya? Iya, masih muda. Masih muda. Nanti berarti si udangnya dimasukin kemari lalu dibakar. Masih belum kebakar yang soalnya kebayang nanti ini daun ikut terbakar juga. Tidak akan. Tidak apa-apa. Kita coba aja. Mana udang? Tadi udang. Saya ambil udang dulu Pak. Sudah ini udang. Oh banyak. Berapa banyak kasih tahu ya Pak? Oh, banyak. Simpan saja. Jadi ini tunggu sampai merah, Iya, sampai masak. sampai. Dan kalau kita lihat ini penontonnya banyak, bukan cuma saya dengan Pak Anton, tapi juga ada ini kerucil-kerucil ini memang kehidupan orang suku tidak bisa lepas dari yang namanya anjing untuk berburu ya Pak ya. Ya, betul. Bapak coba duluan ya. Iya. Sudah masaknya. Udah? Iya. Kayak
kayak udang air laut sebenarnya, cuma tingkat kegurihannya sedikit satu level di bawah kalau boleh secara saintifik. Dan kalau kita lihat dari cara tradisional ini, si bayai, apa tadi, bayau, Bayai. bayainya sendiri nggak ini apa ya, nggak kebakar. Bakar ya. Ya kebakar Tidak sedikit ya, tapi tidak sampai hancur gitu, Iya, terbakar. tidak.